Pada pasien yang mengalami kejang, pemeriksaan elektroensefalogram atau EEG dan CT scan atau MRI itu dapat dilakukan. EEG sebaiknya dilakukan secepatnya dan digunakan sebagai salah satu monitoring terapi secara kontinu. CT scan atau MRI itu bisa digunakan untuk mengeksklusi adanya proses intrakranial primer. Salah satu kelainan metabolik yang bisa ditemukan pada pasca henti jantung adalah hiperlaktemia sebagai tanda perfusi jaringan yang kurang adekuat. Target laktat di 2 mmol per L. Pada pasien dengan terapi hipotermia itu sering terjadi hiperglikemia dan ketidakseimbangan elektrolit seperti hipofosfatemia, hipokalemia, hipomagnesia, dan hipokalsemia yang bisa menyebabkan aritmia. Baik, masuk ke bab tata laksana sindroma pasca henti jantung. Tujuan dari tata laksana yang dilakukan sebaik dan sedini mungkin itu adalah untuk mengurangi inflamasi, mengurangi kejadian disfungsi organ, mengurangi angka kematian, meningkatkan kualitas hidup pasien yang bertahan hidup, dan menurunkan biaya perawatan. Pasien yang tidak sadar adalah salah satu indikasi dari pemasangan intubasi untuk mendapatkan akses jalan nafas dan bantuan nafas yang baik. Hindari penggunaan alat atau tali yang melingkari leher, karena itu bisa menyebabkan obstruksi aliran darah balik dari otak. Waspadai adanya aspirasi akibat proses resusitasi. Elevasi kepala 30 derajat apabila memungkinkan untuk mengurangi risiko aspirasi, pneumonia, dan edema otak. Pemberian nafas dimulai dengan 10-12 kali per menit dan titrasi oksigen dilakukan untuk mencapai target saturasi perifer lebih dari atau sama dengan 94% dan PaCO2 40 sampai dengan 45 mmHg. PaCO2 yang terlalu rendah itu bisa menurunkan aliran darah ke otak dan menyebabkan iskemia otak. Hiperventilasi atau overbagging sebaiknya dihindari karena bisa meningkatkan tekanan intratorakal, menurunkan fraksi ejeksi jantung, mengganggu hemodinamik, dan potensial menimbulkan toksisitas oksigen. Apabila ventilasi spontan pasien itu sudah membaik, bantuan ventilasi bisa diturunkan secara bertahap. Hemodinamik yang tidak stabil itu sering terjadi pada pasca henti jantung dan ditandai dengan adanya hipotensi, aritmia, dan cardiac index yang rendah. Hipotensi, tekanan darah sistolik kurang dari atau sama dengan 90 mmHg harus dihindari karena menyebabkan perfusi ke otak dan jaringan tidak adekuat. Penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan terapi cairan untuk optimalisasi tekanan ventrikel kanan. Pada studi pemberian kristaloid 3,5 hingga 6,5 L itu bisa diberikan untuk mencapai CVP 8 sampai 13 mmHg. Pemberian infus dingin bisa diberikan sebagai bagian dari inisiasi terapi hipotermia. Hindari pemberian cairan hipotonis karena bisa memperparah edema. Apabila sesudah pemberian cairan yang cukup tapi hemodinamik tidak stabil, maka bisa diberikan dopamin, norepinefrin atau epinefrin. Terapi dengan obat vasoaktif norepinefrin, inotropik doputamin, dan inodilator milrinone itu harus dititrasi sampai mencapai tekanan darah sistolik minimal lebih dari atau sama dengan 90 mmHg dan mean arterial pressure lebih dari atau sama dengan 65 mmHg. Waspadai efek samping terapi obat-obatan yang non-selektif meningkatkan atau menurunkan frekuensi denyut jantung, memicu aritmia, memicu iskemia, meningkatkan kadar gula dan laktat darah karena bisa menurunkan fungsi jantung. Sindroma koroner akut atau SKA adalah penyebab kematian cerebrovaskular yang paling sering. Apabila seseorang itu sudah didiagnosis SKA, maka tata laksana harus mengikuti protokol SKA. Terapi reperfusi dengan percutaneous coronary intervention
atau PCI itu adalah pilihan terapi yang mempunyai gambaran EKG-ST elevasi. Terapi fibrinolitik diberikan apabila terdapat kontraindikasi PCI. Terapi PCI yang dikombinasikan dengan terapi hipotermia itu mempunyai angka bertahan hidup dan cerebral performance kategoris yang lebih baik. Terapi hipotermia itu bisa diinisiasi sebelum PCI. Disfungsi miokardium pada pasca henti jantung secara umum reversibel dan responsif terhadap penggunaan inotropik. Istilah hiperoksia vena itu dipakai untuk menggambarkan saturasi vena sentral yang meningkat meskipun distribusi oksigen jaringan tidak adekuat sebagai efek pemberian epinefrin dosis tinggi saat resusitasi. Apabila pemberian cairan dan terapi farmakologi tidak bisa memperbaiki hemodinamik, maka butuh dipertimbangkan penggunaan alat bantu seperti intra-aortic balloon pump atau IABP, left ventricular assist device atau LVAD, intracorporeal membrane oxygenation atau ECMO yang sebaiknya dipakai saat disfungsi miokardium paling berat, yakni 24 jam sampai dengan 48 jam pasca henti jantung. Pada pasien yang mempunyai penyakit jantung koroner, pemasangan implantable cardioverter defibrillators atau ICD direkomendasikan apabila iskemia miokardium tidak menjadi satu-satunya pemicu henti jantung dan apabila terapi reperfusi tidak bisa diberikan. Terapi neurologis pada pasca henti jantung itu meliputi terapi hipotermia, mencegah pireksia, dan menghindari kejang. Terapi hipotermia diindikasikan kepada pasien yang mengalami koma pasca henti jantung dan menjadi salah satu terapi yang terbukti meningkatkan angka bertahan hidup. Fase induksi hipotermia itu bisa dilakukan dalam 2 hingga 8 jam dengan infus cairan salin 0,9% atau Ringer's lactate 30 ml per kg. Atau bisa juga dengan pemberian es batu pada area genital, ketiak, leher, dan kepala. Pada fase induksi sering terjadi gemetar pada tubuh yang harus dihindari dengan pemberian sedasi atau terapi obat penghambat neuromuskular. Durasi dari obat